Erinanda ditemukan dalam keadaan tidak bernyawa setelah pencarian selama 3 jam di Sungai Kedung Telawah, Desa Sedayu, Kabupaten Grobogan pada Minggu siang. Korban bersama 2 temannya mandi di sungai, namun mendadak remaja berusia 16 tahun itu terseret arus deras hingga tenggelam. Karena korban sempat berusaha melambaikan tangan kepada 2 temannya untuk memohon pertolongan, namun keduanya tidak berani menolong karena tidak bisa berenang. Mereka kemudian mencari bantuan kepada masyarakat setempat. Usai ditemukan, jasad korban selanjutnya dibawa ke rumah duka. Untuk korban tidak bisa berenang, jadi karena korban tidak bisa berenang sehingga tenggelam. Untuk kedalaman sekitar 5 meter, untuk lebar kedung sungai sekitar 10 meter. Dari hasil visum luar, tidak ada tanda kekerasan pada tubuh korban. Jenazah kini telah dimakamkan keluarga. Arif Nur melaporkan dari Grobogan. Kita beralih ke informasi lainnya. Ratusan anggota Polres Salatiga pada Minggu pagi mengikuti cek kesehatan rutin agar selalu bugar melaksanakan tugas. Pemeriksaan ini juga sebagai rekomendasi pimpinan dalam penempatan jabatan sesuai dengan kondisi kesehatan. Polres Salatiga bersama Polda Jawa Tengah mengadakan cek kesehatan berkala pada Minggu pagi yang diikuti oleh ratusan polisi. Pemeriksaan untuk menjaga kebugaran tubuh agar selalu optimal melaksanakan tugas. Kegiatan ini juga sebagai rekomendasi pimpinan dalam penempatan jabatan sesuai dengan kondisi kesehatan. Pemeriksaan kesehatan berkala setiap tahun untuk anggota untuk mengetahui kondisi kesehatan anggota. Jadi kalau misalkan dia itu ada sakit, kolesterol tinggi, langsung kita obati. Tapi kalau misalkan ada kelainan jantung, langsung kita rujuk ke Rumah Sakit Bayangkara Semarang untuk ditindaklanjuti, misalkan Ribuan pelari dari berbagai daerah memeriahkan Charity Run Against Cancer 2020 di Kota Semarang pada Minggu pagi. Ajang lari pada tahun ketiga ini sebagai dedikasi bagi para penyandang kanker. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo melepas ribuan pelari dari berbagai daerah yang mengikuti Charity Run Against Cancer 2020 di Kota Semarang pada Minggu pagi. Ajang lari pada tahun ketiga ini sebagai dedikasi bagi para penyandang kanker. Halaman Kelenteng Sampokong, salah satu destinasi wisata unggulan Kota Semarang, menjadi lokasi start dan finish para peserta. Informasi lainnya untuk Anda, usia pensiun kadang memicu penurunan kesehatan sebagian orang karena jarang beraktivitas. Di Grobogan, mereka melakukan bakti sosial, menyehatkan jiwa dan raga. Selama mengisi waktu luang, 50 pensiunan di Grobogan memilih bersepeda. Selain menyehatkan raga, mereka sering melakukan olahraga ringan itu sembari menikmati pemandangan sawah sekaligus sejuknya udara yang bebas polusi kendaraan bermotor. Sedangkan untuk menyehatkan jiwa, para pesepeda yang tergabung dalam komunitas Pitagoras ini gemar mengadakan bakti sosial di sela-sela bersepeda sebagai wujud syukur kepada Tuhan. Dapat apa Bu? Dapat sembako, ada gula, ada mie, ada beras, makan, sama semua, makan masih ya susu. Gimana Bu perasaannya Bu? Ya senang sekali Mas, senang sekali. Pak, pagi hari ini melaksanakan apa ini Pak? Pitagoras goes berbagi sesama. Perjalanannya sangat menyenangkan, lancar, sehat. Alhamdulillah sehat semuanya dan kita mengadakan bakti sosial Pitagoras. Pit-pitan di Worogo jadi berkah parah. Kegiatan bersepeda dilakukan komunitas Pitagoras sepekan sekali dengan rute pedesaan. Arif Nur melaporkan dari Grobogan. Harga cabai rawit merah di pasar tradisional Legi Parakan, Kabupaten Temanggung, naik menjadi Rp80.000 per kilogram selama 2 pekan terakhir. Kenaikan ini imbas para petani mengalami gagal panen menyusul tingginya intensitas curah hujan. Sejak 2 pekan terakhir, harga cabai rawit merah di pasar tradisional Legi Parakan, Kabupaten Temanggung menembus Rp80.000 per kilogram dari sebelumnya Rp60.000 per kilogram. Kenaikan ini imbas para petani mengalami gagal panen menyusul tingginya intensitas curah hujan.
Peningkatan harga cabai rawit merah berdampak pada turunnya omset para pedagang. Dari berapa sampai berapa sekarang? Tadinya 60, sekarang 80. Sudah berapa hari mengalami kenaikan itu? Sudah lama, sudah setengah bulanan lah. Itu karena apa, Bu? Nggak tahu. Apakah pasokannya gimana? Pasokannya kurang. Pasokannya kurang. Karena pasokannya kurang, nang pasaran Uranono. Untuk penjualannya gimana? Penjualannya ya angel, wong larangan. Agak susah, ya susah. Toh mau sosial beli 1 on aja harus ngerokok kotek 10.000. 1 on. 1 on. Nah, masa gitu Mas. Kenaikan sudah berapa hari, Bu? Yang mbak mati Mas paling pokoknya pil ngamuk ganu mari tahun nang ganu itu mbak seperti itu tadi awet. Guna menghindari potensi kerugian semakin besar akibat kenaikan harga cabai, para pedagang lebih memilih menjual cabai dengan ukuran per ons seharga Rp10.000. Wahyu Diono melaporkan dari Temanggung. Memperingati ulang tahun salah satu organisasi massa Islam terbesar di Indonesia, ribuan santri di Salatiga pada Minggu pagi mengikuti Jalan Sehat. Para peserta wajib memakai sarung sebagai identitas khas santri atau kaum muslim. Assalamualaikum. Ribuan santri di Salatiga pada Minggu pagi mengikuti Jalan Sehat memperingati hari lahir salah satu organisasi massa Islam terbesar di Indonesia. Para peserta melewati rute berkeliling Kelurahan Singkir Lor. Mereka wajib memakai sarung sebagai identitas khas santri atau kaum muslim. Kegiatan ini juga sebagai upaya untuk menjaga kebugaran. Kembali kami sampaikan berita Semarang Utama hari ini. Karena tidak bisa berenang, seorang remaja tewas tenggelam di Sungai Kedung Telawah, Desa Sedayu, Kabupaten Grobogan. Dan Caritiran Against Cancer 2020 di Kota Semarang sebagai dedikasi bagi para penyandang kanker. Harga cabai rawit merah di pasar tradisional Legi Parakan, Kabupaten Temanggung, naik menjadi Rp80.000 per kilogram selama 2 pekan terakhir. Ribuan guru Yaka Bakti mengikuti tryout tes CPNS alias calon pegawai negeri sipil yang digelar PGRI Grobogan pada Minggu pagi. Usai mengerjakan soal, para peserta diajak berdiskusi, membahas jawaban yang benar. Pengurus PGRI Grobogan mengadakan tryout tes calon pegawai negeri sipil atau CPNS yang diikuti oleh 1.422 guru Yaka Bakti pada Minggu pagi. Ada 100 soal meliputi wawasan kebangsaan, intelijensia umum, dan karakteristik pribadi. Usai mengerjakan soal, para peserta diajak berdiskusi membahas jawaban yang benar. Tahun ini pemerintah Grobogan membuka 181 lowongan formasi guru. Dan dari tryout ini soal-soal kemungkinan dan kita bisa belajar. Ini kita memang pakai paper test karena pesertanya yang sangat banyak itu tidak mungkin kita layani dengan CAT. Ya. Tapi biasanya gini, bahwa ini kan masih umurnya istilah 35 ke bawah, rata-rata untuk komputer tidak ada masalah. Yang terpenting dia punya pengalaman, ya, mengukur dirinya sendiri sejauh mana dia belajar, dan nanti dikasih pembahasan yang memberi materi adalah narasumbernya betul-betul ahli di bidangnya. Terima kasih nih PGRI yang jembatani untuk pelatihan tryout yang untuk menuju menjadi PNS, dan ini luar biasa karena nanti mungkin pelatihannya ini ya hampir sama, dan Bapak Ibu yang kami hormati, supaya semangat, tidak harus pro, harus nanti kalau siapapun kompetisi ini yang jadi PNS ini harus didukung, dan mungkin berikutnya ada penerimaan lagi, dan jangan patah semangat. Kita simak informasi lainnya untuk Anda. Para penyandang difabel di Grobogan pantang menyerah dengan terus berupaya mendapatkan surat izin mengemudi alias SIM.
Pada Minggu pagi mereka mengikuti pelatihan safety riding sebagai syarat mendapatkan SIM D. Bertempat di halaman Gedung Satuan Penyelenggara Administrasi atau Satpas Polres Grobogan, para penyandang difabel mengikuti pelatihan safety riding pada Minggu pagi. Kegiatan ini salah satu syarat untuk mendapatkan surat izin mengemudi atau SIM D. Mereka dibimbing anggota Satlantas Polres Grobogan mengenai cara mengemudi yang baik dan benar, termasuk berkendara membentuk angka 8 melewati pembatas. Melaksanakan pelatihan safety riding kepada komunitas difabel, di mana kepada komunitas difabel kita memberikan keterampilan, memberikan pelatihan untuk memperoleh SIM D. Untuk materi yang kita berikan pada umumnya sama seperti untuk memperoleh SIM D, hanya untuk komunitas difabel sendiri, untuk kendaraan disediakan oleh mereka sesuai dengan modifikasi kondisi difabel sendiri. Jajaran Polres Kebumen mengunjungi rumah Cindekia atau rumah baca di Desa Sidoarjo, Kabupaten Kebumen pada Minggu siang. Selain upaya mencerdaskan dan menumbuhkan minat baca, rumah baca juga sebagai tempat sosialisasi mencegah aksi radikalisme dan anarkisme. Inilah rumah Cindekia atau rumah baca di Desa Sidoarjo, Kabupaten Kebumen yang dikunjungi oleh jajaran Polres Kebumen pada Minggu siang. Tempat ini merupakan sarana membaca bagi semua kalangan secara gratis. Selain upaya mencerdaskan dan menumbuhkan minat baca, rumah baca juga sebagai lokasi sosialisasi pencegahan radikalisme dan anarkisme. Pengelola Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Sujati Purwodadi Kabupaten Grobogan mengadakan sosialisasi penyebaran dan pencegahan virus corona. RSUD Sujati Purwodadi menyiapkan 2 ruang isolasi sementara bagi pasien terduga virus corona. Para pengunjung Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Sujati Purwodadi Kabupaten Grobogan mengikuti sosialisasi penyebaran sekaligus pencegahan virus corona di ruang tunggu pembesuk. Meskipun diminta jangan panik, masyarakat tetap harus waspada agar tidak tertular corona dengan meningkatkan daya tahan tubuh serta menjaga kebersihan diri sendiri dan lingkungan. Sosialisasi kita semakin tahu penyebabnya apa, penanganannya apa, sama indikasinya apa. Semenjak ada sosialisasi ini semua pada tahu kalau misalnya virus ini tuh nggak jauh gampang gitu loh Pak. Apalagi kan katanya di Indonesia juga udah ada yang kena indikasinya. Belum pasti tapi kan udah ada yang kena indikasinya. Karena virus ini sekarang kan lagi kewabah nih. Harus ada sosialisasi di masyarakat biar masyarakat itu tahu dan ngerti cara penanganannya. Saya kasih definisinya virus itu sendiri, terus cara penularannya, mulai terjangkitnya dari mana, terus cara pencegahannya apa, dan alur rujukannya ya apabila. RSUD Sujati Purwodadi menyiapkan 2 ruang isolasi sementara bagi pasien terduga virus corona sebelum dirujuk ke rumah sakit lain yang ditunjuk pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Ada 10 rumah sakit rujukan pasien terduga corona di wilayah Jawa Tengah. Meskipun ruang isolasi hanya bersifat sementara, pelayanannya sudah sesuai standar pencegahan dan pengendalian infeksi. Arif Nur melaporkan dari Grobogan. Indonesia kaya akan beragam karya seni unik dan menarik, salah satunya batik. Di Kabupaten Semarang terdapat batik alas Penggaron yang bermotif alam dan pariwisata sebagai penarik minat para wisatawan. Batik merupakan warisan budaya asli Indonesia. Setiap daerah memiliki ciri unik yang membedakannya dengan batik wilayah lain. Salah satunya batik alas Penggaron khas Kabupaten Semarang yang mengangkat tema alam dan pariwisata. Sesuai namanya, alas yang berarti hutan, hampir semua jenis batik Penggaron bermotif hutan cemara, aneka hewan, serta lokasi wisata menarik. Kain batik alas Penggaron dibuat secara tradisional melalui 2 metode, yaitu cap serta tulis. Pembuatan satu batik tulis alas Penggaron membutuhkan waktu 15 hari, sedangkan 4 hari untuk pembuatan satu kain batik cap. Produksi batik dengan menggunakan handmade, tangan. Jadi adanya cap dan tulis. Jadi di alas Penggaron sini, kebetulan di sebelah wilayah ini itu merupakan daerah wana wisata Penggaron yang
sebagian besar adalah pohon cemara ya, hutan pinus atau hutan cemara. Nah itu kita angkat inspirasi dari hutan situ. Jadi kita mengangkat ada flora fauna, ada ayam alas, ada angkar menjuntai, ada pohon mahoni, ada akar lompong juga dan sebagainya. Dan seiring waktu berjalan, alhamdulillah kita sudah juga diakui oleh pemerintah tempat ya, terutama di Sperindak. Kita dimasukkan ke UMKM juga, dan akhirnya motif-motif kita meluas dari yang lokal alas Penggaron. Kita kembangkan motif menjadi motif Kabupaten Semarang. Misalkan seperti bunga kopi, gedong songo, sama baru kelinting hewan legenda rawa pening, tuntang Salatiga. Di sini batiknya bagus, tapi lebih suka sih karena kan beda, lebih coraknya lebih bertema alam, tumbuhan, ada yang 3 dimensi juga, ada yang candi, ada yang tempat wisata, harganya juga terjangkau, banyak batik tulisnya, dan saya suka kalau di sini. Selain menarik minat para wisatawan, batik alas Penggaron sudah tersebar di pasar lokal hingga mancanegara. Untuk batik tulis alas Penggaron memiliki harga antara ratusan ribu rupiah hingga jutaan rupiah, tergantung motif dan jenis kain yang dipilih, mulai dari kain satin sampai sutra. Yulianto melaporkan dari Kabupaten Semarang. Informasi batik alas Penggaron tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita pagi ini. Atas nama rekan yang